Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita bertemu lagi di hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang materi aljabar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik akan dapat mengetahui bagaimana bentuk aljabar. Lalu peserta didik juga dapat mengetahui apa saja unsur-unsur yang ada dalam aljabar. Contohnya seperti koefisien, variabel, konstanta, suku. Lalu suku itu dibagi dua, ada suku sejenis sama suku tidak sejenis. Nah, untuk selebihnya kalian bisa simak video selanjutnya akan menjelaskan tentang aljabar. Nah, tetap semangat untuk belajar dari rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam materi aljabar. Nah, yang pertama yaitu mengenal bentuk-bentuk dalam aljabar. Perhatikan pada gambar di samping. Ini kan merupakan gambar toko buku ya. Nah, di sini terdapat sebuah permasalahan, yaitu Sinta dan Rani membeli buku di suatu toko grosir. Sinta membeli 2 buah kardus dan 3 buku, sedangkan Rani hanya membeli 5 buku. Nah, dari permasalahan di atas, terlihat 2 orang menyatakan bahwa banyak buku dengan satuan yang berbeda. Sinta menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Rani di sini hanya menyebutkan banyak buku yang ia miliki dalam satuan buku. Nah, kita baca lagi bahwa Sinta membeli 2 buah kardus dan 3 buku. Di situ hanya menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan di sini Rani hanya membeli 5 buah buku. Jadi Rani di sini menyatakan banyaknya buku yang dia beli. Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana bentuk aljabar dari buku yang dibeli Sinta dan buku yang dibeli sama Rani. Yang pertama yaitu Sinta. Sinta tadi membeli 2 buah kardus yang berisikan buku dan 3 buah buku. Nah, dua kardus ini berisikan beberapa buku. Jadi, bentuk aljabar dari buku yang dibeli Sinta yaitu 2x plus 3. 2x di sini yaitu 2 kardus, sedangkan 3 yaitu 3 buah buku. Di mana simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Dan perlu kalian ketahui bahwa nilai X dapat mewakili sebarang bilangan. Jadi nilai X di sini bisa diisi dengan bilangan berapapun. Maka nilai X tersebut akan menyatakan berapa banyak jumlah buku yang ada dalam kardus. Lalu buku yang dibeli Rani, yaitu Rani hanya membeli 5 buah buku, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka bentuk aljabar dari buku yang dibeli Rani yaitu 5. Itu kita masuk ke nilai bentuk aljabar. Nah, di sini buku yang dibeli Sinta yaitu 2 buah kardus yang berisikan buku dan 3 buah buku. Nah, bentuk aljabarnya itu kan 2x plus 3. Di mana X di sini adalah sebarang bilangan. Jika X di sini kita mengisikan 10, maka jika X sama dengan 10, maka 2x plus 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3, yaitu 20 ditambah 3, maka hasilnya 23. Jadi, X sama dengan 10 ini kita masukkan pada bentuk aljabar 2x plus 3. X di sini kita masukkan 10. Jadi 2 kali 10 ditambah 3. Lalu, misalnya kita memasukkan X sama dengan 15. Maka
2x plus 3 yaitu 2 dikali 15 ditambah 3 sama dengan 30 plus 3. Maka hasilnya 33. Jadi x sama dengan 15 ini dimasukkan pada bentuk aljabar 2x plus 3. Selanjutnya, jika x sama dengan 20, maka 2x plus 3 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 3. Maka hasilnya 40 ditambah 3 yaitu 43. Nah, kita juga bisa mengisikan jika x sama dengan 25. Maka x di sini kita ganti 25. Jadi 2 dikali 25 ditambah 3 sama dengan 50 ditambah 3, yaitu 53. Jadi nilai bentuk aljabar bergantung pada nilai x yang ditentukan. Jadi x di sini merupakan sebarang bilangan. Nah, coba kalian perhatikan pernyataan berikut. Di sekitar kita, tapi sebelumnya kalian ketahui bahwa di sekitar kita juga terdapat beberapa orang yang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Namun, masih tetap menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Jadi misalnya seperti contoh 1 karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk. Nah, mungkin untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, kalian bisa perhatikan pernyataan berikut. Dalam sebuah kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah lain. Misalkan di sini X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, di sini menyatakan bahwa setiap kotak berisi bola dengan jumlah sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah sama. Jadi untuk masing-masing kotak di sini memiliki jumlah bola yang sama. Begitupun juga setiap tabung. Tabung tersebut juga berisi bola dengan jumlah yang sama. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, yang pertama, di sini terdapat 2 buah bola. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2. Yaitu dapat kita artikan bahwa 2 bola. Yang nomor 2 di sini terdapat 1 kotak. Pada pernyataan sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa setiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Maka, kita dapat membentuk aljabar dari satu kotak ini dengan X. Mengapa X? Karena X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Maka keterangan di sini yaitu 1 kotak bola. Lalu yang ketiga yaitu terdapat gambar 2 buah kotak. Jadi bentuk aljabarnya yaitu X ditambah X. Mengapa? Karena X menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Atau kalian dapat menuliskan 2X, di mana X ditambah X sama dengan 2X. Karena sama-sama memiliki variabel X, kalian bisa menjumlahkannya menjadi 2X. Yang berartikan 2 buah kotak bola. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu terdapat 2 buah kotak dan 4 buah bola. Maka bentuk aljabar di sini yaitu 2x plus 4, di mana 2x yaitu 2 buah kotak dan 4 merupakan 4 bola. Lalu selanjutnya terdapat 2 buah kotak, 1 buah tabung, dan 4 buah bola. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2x plus Y plus 4, di mana 2x di sini yaitu 2 kotak, Y merupakan 1 tabung, dan 4 di sini 4 bola. Mengapa Y kita bisa sebut dengan tabung? Kembali lagi
pernyataan yang tadi bahwa Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi bentuk aljabarnya yaitu 2X plus Y plus 4. Selanjutnya, terdapat 2 buah kotak, 3 buah tabung, dan 6 buah bola. Maka bentuk aljabarnya yaitu 2X plus 3Y plus 6, di mana 2X di sini yaitu 2 buah kotak, dan 3Y di sini yaitu 3 buah tabung, dan 6 di sini yaitu 6 bola. Jadi, masing-masing kotak di sini memiliki jumlah bola yang sama, begitupun juga tabung di sini. Lalu selanjutnya yaitu ada gambar 3 buah kotak dan 4 buah tabung serta 8 buah bola. Maka bentuk aljabarnya yaitu 3X plus 4Y plus 8, di mana 3X di sini adalah 3 buah kotak, 4Y adalah 4 tabung, dan 8 di sini adalah 8 bola. Dengan X dan Y memiliki arti sendiri, yaitu X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Jadi, bentuk aljabarnya 3X plus 4Y plus 8. Nah, selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Coba kalian perhatikan bentuk aljabar berikut ini, yaitu 2X plus 5. Nah, di 2X plus 5 di sini terdapat unsur-unsur aljabar, yaitu yang pertama, X di sini bisa kita sebut dengan variabel. Apa sih variabel itu? Nah, jadi variabel adalah lambang pengganti sebuah bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi X di sini bisa kita isi dengan sebarang bilangan karena belum diketahui nilainya. Lalu yang kedua yaitu angka 2 di sini bisa kita sebut dengan koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Jadi koefisien di sini pasti selalu memiliki variabel. Nah, untuk angka 5 bisa kita sebut dengan konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi bedanya koefisien dengan konstanta, koefisien di sini memuat variabel, sedangkan konstanta tidak memuat variabel atau tidak memiliki variabel. Dari bentuk aljabar 2X plus 5 di sini, yaitu 2X merupakan suku. Bisa kita sebut dengan suku, dan 5 di sini juga suku. Jadi 2X plus 5 memiliki banyak suku sebanyak 2, yaitu 2X dan 5. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu suku. Nah, selanjutnya yaitu dalam bentuk aljabar terdapat 2 buah jenis suku, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Sebelumnya, apa sih suku itu? Jadi, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku dalam aljabar di sini terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi, setiap variabel itu memiliki variabel yang sama. Nah, di sini ada 2X dan 5X, merupakan suku sejenis, karena sama-sama memiliki variabel X. Lalu ada juga 3A dan A, ini tidak ada pangkatnya. Ini tanpa pangkat. Nah, mengapa termasuk suku sejenis? Karena 3A dan A
sama-sama memiliki variabel yang sama, yaitu variabel A. Dan selanjutnya yaitu Y dan 4Y, merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu Y. Nah, di sini X, A, dan Y adalah variabel. Dan 2X dan 5X di sini termasuk suku sejenis karena memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama, yaitu sama-sama pangkat 1. Begitupun juga 3A dan A serta Y dan 4Y. Nah, selanjutnya yaitu suku tak sejenis. Adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jadi suku tak sejenis itu memiliki variabel yang berbeda dan pangkat yang berbeda. Contohnya, min 2A dan B kuadrat. Mengapa termasuk suku tak sejenis? Karena di sini memiliki variabel yang berbeda, yaitu A dan B, dan memiliki pangkat yang berbeda. Di sini pangkat 1, yang di sini pangkat 2. Selanjutnya yaitu contohnya min Y dan X pangkat 3, termasuk suku tak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda, yaitu min Y dan X. Selanjutnya yaitu ada 5X dan 2Y termasuk suku tak sejenis karena variabelnya berbeda. Meskipun pangkatnya sama-sama 1, tapi di sini 5X memiliki variabel X sedangkan 2Y variabelnya Y. Jadi ini termasuk suku tak sejenis karena variabelnya tidak sama. Nah, selanjutnya suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3X, 2A kuadrat, min 4XY. Nah, di sini tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita bisa sebut dengan suku 1, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya ada suku 2. Adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3X plus 5. Di sini 3X plus 5 di sini dihubungkan oleh operasi penjumlahan, yaitu 3X ditambah 5. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu 5A kuadrat min A. Nah, di sini juga sama, yaitu bentuk aljabar 5A kuadrat min A di sini dihubungkan oleh satu operasi, yaitu pengurangan. Selanjutnya juga ada min 4Y ditambah 1. Di sini termasuk suku 2 karena dihubungkan oleh satu operasi, yaitu penjumlahan. Selanjutnya yaitu suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Contohnya 3X plus 5Y min 1, di mana 3X plus 5Y min 1 di sini dihubungkan oleh dua buah operasi, yaitu yang pertama penjumlahan dan yang kedua pengurangan. Contoh selanjutnya yaitu 3X plus Y min XY. Nah, bentuk aljabar tersebut juga dihubungkan oleh dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Jadi, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku disebut suku banyak. Jadi, di sini terdapat yang suku 2 di sini kan contohnya 3X plus 5. Jadi, suku di sini terdapat 2, yaitu 3X dan 5. Di sini ada 5A kuadrat min A, maka banyak suku yang dimiliki yaitu juga 2, yaitu 5A kuadrat dan A. Lalu untuk suku 3 di sini yaitu contohnya 3X plus 5Y min 1, 3X plus Y min XY. Nah, yang pertama 3X plus 5Y min 1.
memiliki banyak suku sebanyak 3, yaitu 3x, 5y, dan 1, negatif 1. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Contoh soal, tentukan banyak suku, variabel, dan konstanta pada setiap bentuk aljabar berikut. Yang A, 3A min 5B plus 8. Lalu yang B, XY min X kuadrat plus 4Y plus 6. Lalu yang C, 8M plus 5N. Jadi, untuk yang poin A, bentuk aljabar 3A min 5B ditambah 8 memiliki banyak suku sebanyak 3, yaitu 3A min 5B dan 8. Variabelnya yaitu A dan B. Untuk konstanta yaitu 8. Konstanta yang tidak memiliki variabel. Untuk poin yang B, bentuk aljabarnya yaitu XY min X kuadrat plus 4Y plus 6. Maka banyak suku yang dimiliki yaitu sebanyak 4, yaitu XY, X kuadrat, 4Y, dan 6. Variabelnya yaitu X dan Y. Ini terdapat 2 buah variabel yaitu hanya X dan Y. Nah, konstantanya di sini adalah 6 yang tidak memiliki variabel. Lalu untuk poin C, bentuk aljabar 8M plus 5N. Memiliki banyak suku sebanyak 2, yaitu 8M dan 5N. Variabelnya yaitu M dan N. Konstantanya 0, karena di sini tidak memiliki konstanta. Lalu contoh soal selanjutnya, perhatikan soal cerita berikut, yaitu Pak Wisnu memiliki 2 jenis hewan ternak, yaitu ayam dan itik. Banyak ayam yang dimiliki oleh Pak Wisnu berturut-turut adalah 30 ekor dan 45 ekor. Pak Wisnu akan menjual seluruh hewan ternaknya. Jika harga 1 ekor ayam dinyatakan dengan P rupiah dan harga 1 ekor itik dinyatakan dengan Q rupiah, maka bagaimana bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Wisnu? Maka bentuk aljabarnya yaitu 30P plus 40Q, di mana 30 ekor ayam dan 45 ekor itik. Nah, P di sini menyatakan bahwa P adalah harga 1 ekor ayam. Sedangkan di sini ada 45Q yang artinya 45 ekor itik dengan Q dinyatakan bahwa 1 ekor itik. Maka bentuk aljabarnya yaitu 30P plus 45Q. Jadi 1 ekor ayam dinyatakan dengan P rupiah dan harga 1 ekor itik dinyatakan dengan Q rupiah.